Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar satu teka-teki yang seru banget loh. Soal gimana sih cara nyebutin waktu di jam analog pakai bahasa Inggris. Anggap aja kita lagi jadi detektif yang mau mecahin kode rahasia. Siap? Yuk kita mulai. Pernah kan dengar orang bilang gitu? Terus kita mikir, kenapa ribet banget sih? Bilang aja 645. Nah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh kebingungan yang umum banget. Justru pertanyaan ini adalah kunci buat ngebuka semua rahasianya. Dan tenang aja, beberapa menit lagi Anda bakal ngerti banget kenapa mereka ngomongnya begitu. Dan rahasianya, sumpah, sesimpel ini, seriusan. Kita nggak perlu ngapalin aturan yang ribet-ribet. Cukup fokus ke satu ide utama. Bayangin aja, jam itu kebelah jadi dua, sisi kanan dan sisi kiri. Masing-masing sisi punya cara mainnya sendiri. Gampang kan? Oke, ini dia peta harta karun kita. Coba lihat jamnya. Sisi kanan dari angka 12 muter ke bawah sampai angka 6, itu kita sebut zona past. Terus dari angka 6 naik lagi ke 12, nah itu zona 2. Ini fondasi utamanya. Penting banget buat diingat ya. Jadi kanan itu past, kiri itu 2. Sip, kita mulai dari yang gampang dulu ya, biar makin pede. Kita masuk ke zona pertama, zona past alias sisi kanan jam. Jadi pas itu artinya apa sih? Gampangnya artinya lewat. Jadi setiap kali jarum panjangnya ada di sisi kanan jam, ya dari menit pertama sampai menit ke-30, kita pakai kata pas buat nunjukin udah berapa menit lewat dari jam itu. Coba diperhatiin polanya. Ini lurus banget, nggak pakai belok-belok. Jam 6 lewat 5 menit, ya 5 past 6. Jam 6 lewat 10 menit, 10 past 6. Tuh kan, polanya gampang banget. Sebutin menitnya, bilang past, terus sebutin jamnya. Simple. Nah, di zona ini ada dua jalan pintas yang super umum dipakai. Pertama, buat 15 menit kita nggak bilang 15, tapi quarter past. Quarter itu kan seperempat, jadi artinya seperempat jam udah lewat. Terus yang kedua, buat 30 menit kita bilangnya half past. Half itu setengah, jadi jam 6.15 itu quarter past 6, dan 6.30 itu half past 6. Ini wajib diingat ya, karena sering banget dipakai. Oke, keren. Separuh jam udah kita taklukkan. Sekarang saatnya naik level. Kita siap-siap buat mecahin kode di sisi satunya. Sisi kiri, zona TO. Nah ini nih bagian yang paling penting, yang bikin beda. Kalau jarum panjang udah di sisi kiri, kita berhenti ngitung menit yang lewat. Justru sebaliknya, kita mulai ngitung mundur. Kita mikir kurang berapa menit lagi ya menuju jam berikutnya. Ini perubahan cara berpikir yang harus kita kuasai. Biar makin jelas, kita bandingin langsung ya. Lihat nih, jam 6.20. Itu kan di zona past, jadi kita bilang 20 menit lewat jam 6 atau 20 minutes past 6. Tapi kalau jam 6.40, kita udah masuk zona 2. Jadi kita hitung sisanya. Dari 6.40 ke jam 7 itu kurang berapa menit? 20 menit kan? Makanya kita bilang 20 minutes to 7. Jadi 20 menit menuju jam 7. Beda kan? Jadi ingat aja, to itu artinya menuju. Ini soal hitung mundur. Pokoknya tiap lihat jarum panjang di sisi kiri, langsung tanya ke diri sendiri. Oke, kurang berapa menit lagi nih sampai jam berikutnya? Jawaban dari pertanyaan itu, itulah angka yang kita pakai sebelum kata to. Kita lihat contohnya lagi ya biar mantap. Jam 6.35, kurang berapa menit ke jam 7? 25 kan? Jadi 25 to 7. Lanjut, jam 6.50, kurang berapa menit ke jam 7? 10 menit. Jadinya 10 to 7. Nah, udah mulai kebayangkan polanya? Dan sama kayak tadi ada quarter past, di sini juga ada jalan pintasnya, quarter to. Ini kita pakai pas jarum panjang nunjuk ke angka 9 alias menit ke-45. Kenapa? Ya karena dari menit ke-45, kita butuh pas 15 menit lagi, seperempat jam, buat nyampe ke jam berikutnya. Makanya, jam 6.45 itu disebutnya quarter to 7. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita main-main sedikit sambil latihan. Kita tes nih apa yang barusan kita pelajarin, biar ilmunya benar-benar nempel di kepala. Oke, tes pertama. Siap ya? Kalau jamnya 6.10, jarum panjangnya di angka 2. Itu kan sisi kanan. Kira-kira gimana nyebutnya? Coba jawab dulu dalam hati, saya kasih waktu dikit. Betul banget, jawabannya 10 past 6. Karena dia ada di zona past. Keren. Oke, lanjut ke soal yang agak tricky dikit. Jam 6.45. Jarum panjangnya di angka 9. Itu udah di sisi kiri. Dan ini salah satu jalan pintas kita. Ingatkan aturannya gimana?
Yes, quarter to 7. Tepat sekali, karena kita ngitung sisa 15 menit menuju jam berikutnya, yaitu jam 7. Wah, hebat, Anda berhasil. Selamat, Anda udah berhasil ngelewatin semua materinya. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin pentingnya, biar pengetahuan baru ini jadi kekuatan super yang bisa Anda pakai setiap hari. Jadi, intinya cuma ada 3 aturan emas ini aja. Pertama, kalau menitnya 1-30, pakai PES jam yang sekarang. Kedua, kalau menitnya 31-59, pakai to ke jam berikutnya. Dan ketiga, ingat jalan pintasnya, quarter sama half. Udah, itu aja rahasianya. Jadi Anda bukan cuma belajar cara nyebutin waktu loh, Anda itu barusan mencahin sebuah bahasa rahasia jam analog. Ini bukan sekedar skill biasa, tapi ini cara pandang baru buat melihat dunia di sekitar kita. Nah, sekarang kodenya udah kebongkar. Penjelasan dari saya mungkin udah selesai, tapi petualangan Anda justru baru dimulai. Coba deh sekarang perhatiin sekitar Anda, di stasiun, di menara jam kota, atau mungkin di jam tangan kakek Anda. Kira-kira berapa banyak jam analog yang sekarang bisa Anda baca dengan pede? Coba dihitung. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak.